Nah, waktu bulan awal toko, itu saya dapatnya adalah 204.000 ya. Jadi cuma dapat 2 pesanan, guys. Waktu bulan Maret, nah ini nih, mulai naik omsetnya ya. Drastis, secara drastis. Bahkan sampai berapa ini? 100 kali lipat ya, guys. Karena apa? Karena saya sudah menemukan winning product, terus juga udah fokus ke winning product tersebut untuk diiklanin, dioptimasi, dan lain sebagainya, guys. Nanti saya akan jelaskan di detail penjelasannya ya, setelah ini ya. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara dropship sukses di Shopee. Dan ini adalah toko dropship baru saya di Shopee yang bisa mendapatkan omset puluhan juta segitu, guys ya. Ini baru saya buat beberapa bulan yang lalu dan bisa ngasilin omset segitu. Dan ini real ya, guys ya. Nanti saya akan kasih tunjuk ke kalian langsung ke seller center Shopee-nya. Dan saya kasih datanya juga ya, mulai dari awal bulan itu ngasilin omset berapa sampai per bulannya bisa menghasilin omset puluhan juta itu, guys. Dan nanti juga akan saya kasih tahu step by step apa aja yang saya lakukan mulai dari bulan pertama sampai bisa ngasilin omset puluhan juta, apa aja yang saya lakukan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya, guys. Jadi silakan tonton video ini sampai habis ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lengkap. Dan ya, sebelum masuk ke penjelasannya, di sini saya mau ngasih tahu kalian dulu nih. Kalau saya ada channel Telegram, yang dimana di channel Telegram tersebut saya membagikan materi-materi tentang cara jualan online secara gratis. Kalian bisa join channel Telegramnya lewat link di deskripsi atau di pin komen ya, guys ya. Oke, dan ya sekarang kita langsung aja masuk ke detail videonya. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah tokonya ya. Nih, saya kasih tunjuk langsung nih ke seller centernya. Jadi waktu aku awal-awal buat toko ini itu pada bulan November 2021 kemarin ya. Jadi kalau dihitung-hitung ini sekarang udah bulan Juni, berarti sekitar 8 bulanan ya toko ini berdiri, guys ya, yang saya buat. Nah, waktu bulan awal toko itu saya dapatnya adalah 204.000 ya. Jadi cuma dapat 2 pesanan, guys. Dan total pengunjungnya cuma 228. Ini adalah bulan pertama. Terus di bulan kedua, yaitu di bulan Desember, itu toko ini mendapatkan 4 pesanan dan penjualannya sebanyak 339. Dan pengunjungnya ada segini ya, 350. Jadi cuma naik 2 pesanan doang ya dari bulan sebelumnya. Terus di bulan selanjutnya, yaitu bulan ketiga, bulan Januari, toko ini lumayan peningkatan ya, jadi 814 pendapatannya, dan pesanannya dapat 9. Total pengunjungnya jadi segini ya, guys ya. Lumayan ada peningkatan ya di bulan ketiga ini. Terus di bulan yang keempat, pada bulan Februari, nah ini udah jutaan ya omsetnya, itu lumayan. Pesanannya juga udah puluhan nih per bulan. Tapi pesanan dibatalkan 3, dan total pengunjungnya udah tembus 1000 lebih ya. Terus pas di bulan kelima ya, waktu bulan Maret, nah ini nih, mulai naik omsetnya ya, drastis, secara drastis. Bahkan sampai berapa ini? 100 kali lipat ya, guys ya, 10 kali lipat, sorry. Jadi yang sebelumnya di bulan keempat itu dapatnya cuma 3 juta nih ya omsetnya. Terus di bulan kelima, omsetnya langsung naik jadi segini, guys ya. Udah mulai naik nih, karena apa? Karena saya sudah menemukan winning product, terus juga udah fokus ke winning product tersebut untuk diiklanin, dioptimasi, dan lain sebagainya, guys. Nanti saya akan jelaskan di detail penjelasannya ya, setelah ini ya. Nah, ini bulan kelima ya, guys ya, pada bulan Maret. Dan ditambah lagi pas bulan Maret ini tuh mau-mau momen Lebaran dan juga Ramadan ya. Jadi ya pasti naik ya, guys ya, omsetnya itu dan juga penjualannya. Terus di bulan April nih pas Ramadan terus Lebaran juga naik sampai segini ya, lumayan ya, guys ya. Jadi omset segini tuh 53 juta, guys. Omsetnya cuy. April ya itu ya. Terus Mei ini lumayan turun ya. Mei jadi segini omsetnya karena ya habis Lebaran ya momennya ya, dan rata-rata semuanya juga turun ya penjualannya itu. Tapi ini toko baru dan masih oke ya performanya ya, guys ya. Nanti di 12-12 insya Allah bakalan naik lagi ya. Terus di bulan Juni sekarang itu ya sama ya, masih turun juga, guys ya. Jadi itu ya untuk toko saya ini ya, dari per bulannya itu ya. Dari awal buat toko pada bulan November cuma dapat omset segini sampai bisa ngasilin omset puluhan juta, cuy. Nah, gimana caranya? Apa aja yang saya lakukan? Langsung aja kita bahas. Oke guys, hal pertama yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan omset puluhan juta di toko dropship baru saya adalah upload semua produk di beberapa supplier. Jadi toko Shopee-ku ini, guys ya, toko dropship-ku ini yang ada di Shopee, itu bukan cuma upload produk atau jualan satu supplier doang, tapi ada beberapa supplier di toko ini itu. Terus gimana Bang kalau misalnya ada orang yang beli produk di berbeda supplier, kan PDF-nya cuma bisa diproses satu supplier doang. Nah, itu udah resikonya ya. Mau nggak mau kita harus memang nanggung ongkir ya. Jadi kita harus kirim manual produk yang mau dipesan customer itu tadi. Jadi kita harus nanggung ongkir, guys. Nah, itu udah resikonya. Tapi nggak usah khawatir, itu nggak hampir semua pesanan ya. Dari pengalaman saya sendiri, kalau misalnya toko saya ini ya, hanya sekitar 1-1,5% doang dari total semua pesanan. Jadi misalnya ada 100 pesanan nih per bulan. Biasanya cuma ada 10-15 pesanan doang yang pesen produk berbeda supplier, guys. Dan itu udah wajar ya, resiko juga, guys ya. Jadi mau nggak mau memang kita harus ngambil profit yang lumayan besar. Terus juga kalau misalnya ada orang yang seperti itu tadi, kita harus nanggung ongkirnya.
Tapi ada cara lain juga guys, selain kita harus nanggung ongkir, yaitu kita transfer uangnya si pembeli itu. Jadi kita cuma kirim satu produk doang, satu produknya lagi kita transfer uangnya ke pembeli. Jadi kita nggak perlu nanggung ongkir, nanti si pembeli ini yang kita udah transfer, kita suruh beli lagi produk yang tadi kita nggak kirim guys ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi nggak perlu nanggung ongkir, nggak perlu kirim, kita transfer aja uangnya langsung ke pembeli, yaitu harga produk yang dia beli tadi, biar nanti dia beli lagi ke toko kita dengan produk yang tadi kita tidak kirim. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya guys ya. Jadi gini, misalnya saya analogikan deh, misalnya ada customer A nih yang beli produk di toko kita. Nah, toko kita ini kan ada beberapa supplier ya, misalnya ada dua supplier di toko kita. Nah, terus si customer A ini tuh beli produk yang berbeda ya, di supplier A sama supplier B. Nah, PDF-nya ini nanti kan cuma bisa diproses sama satu supplier doang. Sedangkan si pembeli ini beli produk yang di supplier A sama supplier B. Nah, misalnya PDF-nya ini kita kasih ke supplier A. Maka produk si supplier B ini kan kita nggak bisa kirim kan. Karena kan supplier A doang yang kekirim produknya ke rumah konsumen. Nah, produk yang supplier B ini harganya kita transfer ya ke si konsumen ini tadi. Nah, si konsumen ini nanti biar beli lagi ke toko kita guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, apakah nggak rugi bang? Kan tadi kan kita kirim cuma satu. Apakah nggak rugi? Nah, nggak rugi guys ya, karena kan kita kirim satu terus kita transfer, jadi uangnya masih balik gitu ya, masih untung guys ya. Mudah-mudahan di sini kalian bisa pahami ya. Kalau nggak paham, silakan komen aja guys ya. Sorry banget kalau penjelasannya agak mumet, saya juga agak bingung nyampeinnya ya. Mudah-mudahan sih kalian bisa paham ya guys ya. Kalau nggak paham nanti komen aja biar saya jelaskan lewat komen ya. Oke, jadi itu tadi ya cara pertama yang saya lakukan ya. Dan ya ini memang eksperimen saya ya guys ya. Emang dulu waktu saya awal-awal dropship juga kepikiran kalau misalnya satu toko itu cuma satu supplier doang, karena takutnya itu tadi ada satu orang yang beli beberapa berbeda produk di berbeda supplier, terus kita nanggung ongkir. Nah, tapi setelah saya coba eksperimen di toko baru dropship ini saya, ternyata masih bagus dan juga keunggulannya itu kita bisa ngetes beberapa produk guys. Jadi gini, misalnya kita ada satu toko yang ada 4 supplier nih misalnya. Nah, 4 supplier ini produknya itu berbeda-beda. Nah, biasanya yang dari pengalaman toko saya sendiri ini, dari 4 supplier ini, cuma yang perform produknya itu cuma 2 supplier biasanya. Supplier yang lainnya itu produknya nggak perform, guys. Jadi itu ya keuntungannya, kita bisa mengetahui produk mana yang perform dari semua supplier itu tadi. Jadi bayangin aja kalau misalnya saya cuma upload satu supplier nih, pas juga supplier ini produknya nggak perform juga. Kan nggak laku ya toko dropship kita. Makanya di sini kita coba untuk, nyari kesempatan yang lebih besar ya, dengan cara upload produk sebanyak mungkin di berbeda supplier. Jadi kayak gitu ya guys ya. Kalian bisa terapin ya. Kalian bisa coba untuk riset-riset supplier yang berbeda-beda ya. Tapi guys, yang perlu kalian perhatikan, walaupun kita ini berbeda-beda supplier, tapi produk kita ini masih satu kategori ya. Jangan sampai kalian nyari berbeda-beda kategori. Misalnya satu toko itu ada kategori alat rumah tangga, terus juga fashion, terus juga otomotif gitu ya. Karena itu niche marketnya nggak terbentuk gitu ya guys ya. Sedangkan yang di toko saya ini, saya fokusnya ke satu kategori doang. Tapi nanti kalian bisa coba sendiri sih ya, dengan berbeda-beda kategori. Karena saya belum coba, cuma kalau yang saya terapkan di toko saya ini, itu walaupun berbeda supplier, masih satu kategori, yaitu satu kategori fashion. Jadi walaupun misalnya di supplier A ini, produknya adalah sepatu, terus di produk B adalah produknya tas selempang, terus di supplier C ini adalah topi, terus di supplier D ini adalah baju ya, baju pria. Nah, ini semua ini pria semua nih, tempat pria semua. Jadi masih target marketnya masih pria semua. Nah, itu masih berhubungan. Nah, ini yang saya coba kayak gitu guys ya. Atau kalian bisa coba sendiri, nanti eksperimen sendiri ya. Mungkin kalian satu toko berbeda supplier dan juga berbeda kategori produknya. Nanti kalian bisa komen juga ya, share pengalaman kalian kalau misalnya kalian udah coba. Biar di sini kita sama-sama belajar. Oke, jadi intinya cara pertama adalah seperti itu ya. Kita upload produk di beberapa supplier untuk ngetes kira-kira produk mana yang bagus. Terus cara yang kedua yang saya lakukan adalah memasang lokasi alamat toko yang belum banyak orang jualan di situ. Nah gini, misalnya ini saya jualan fashion sepatu gitu ya, sepatu pria. Nah di sepatu pria ini ternyata banyak banget orang-orang yang jualan dari Bandung. Nah maka saya bisa coba jualan di Surabaya nih. Alamat toko saya, toko Shopee ini saya settingnya di Surabaya. Meskipun pengirimannya dari Bandung, tapi saya kirimnya bisa dari Surabaya guys. Mungkin nanti ada selisih ongkir dikit doang guys ya. Tapi itu masih ketutup kok, karena masih dikit profitnya. Jadi intinya kita perlu ngambil profit yang lumayan besar gitu ya guys ya. Minimal adalah 15.000. Jadi alamat toko kita pasang Surabaya, kenapa? Karena di Surabaya ini dikit yang jualan sepatu. Walaupun pengiriman kita itu dari Bandung. Nah, tapi untuk jasa pengirimannya sendiri, kalian nggak boleh aktifin yang pertama adalah antar aja ya. Yang reguler ini antar aja nggak boleh ya kalau di Shopee ya. Karena antar aja itu nggak bisa antar ke counter, karena otomatis antar pick up ya. Jadi kita harus pakai kurir selain antar aja, misalnya JNT,
JNE, si cepat itu ya itu masih bisa antar ke counter ya guys ya. Karena kan kita di sini kan alamat gudangnya berbeda ya kan dengan alamat pengiriman. Jadi makanya di sini kita pilih jasa kirim yang bisa antar ke counter. Terus jangan juga aktifin kurir instan ya, karena kurir instan itu otomatis pick up ya. Jadi nggak bisa karena kan kita alamatnya berbeda, alamat gudang sama alamat pengirimannya. Jadi kalian jangan aktifin kurir instan sama kurir antar aja, oke? Oke, sebelum kita masuk ke tips yang ketiga, silakan tonton video yang satu ini dulu ya guys. Capek banget. Pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga. Oke guys, di sini saya juga mau bagi-bagi diskon voucher iklan sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan kode voucher diskon iklan ini hanya berlaku 1 April sampai 30 Juni 2022. Nah, cara penggunaannya itu seperti ini. Kalian tinggal langsung ke iklan Shopee. Setelah itu kalian klik ini ya, isi saldo. Nah, di sini kalian terserah mau top up iklan berapa, entah itu 25.000 bahkan sampai 50 juta juga bisa. Nah, di sini sebagai contoh saya mau top up sebesar 1 juta gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik ini, masukkan kode voucher dan kalian masukkan vouchernya ini kode. Setelah itu kalian klik ini ya, pakai. Dan ya, di sini sudah dapat diskon sebesar 5% ya guys. Dan selanjutnya kalian tinggal klik check out aja. Cara yang ketiga yang saya lakukan adalah mengevaluasi produk dari supplier yang tidak laku. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi di satu toko ini kita kan ada beberapa supplier. Nah, biasanya misalnya ada 4 supplier nih di satu toko. Biasanya dari 4 supplier ini cuma 2 supplier doang yang perform produknya. Maka 2 supplier sisanya ini kita hapus produk-produknya guys ya, karena nggak perform. Jadi kita evaluasi lah intinya untuk step yang ketiga ini yang saya lakukan. Nah, evaluasinya sendiri biasanya saya batasin seminggu ya. Kalau misalnya seminggu saya upload, terus produk tersebut nggak ada penjualan, saya hapus produknya. Terus cara keempat yang saya lakukan adalah memfollow up customer yang setelah beli atau setelah menerima produknya untuk dimintain ulasan. Jadi ini juga sebenarnya hal basic ya, dan juga udah sering saya kasih tahu ke kalian dan sudah saya jelaskan juga di video-video tutorial sebelumnya, yaitu untuk nge-follow up customer untuk dimintain ulasan. Nah, ini penting banget ya guys ya. Kenapa? Karena toko-toko baru kita ini di Shopee itu butuh banget yang namanya ulasan ya. Jadi kita setiap ada orang yang beli terus udah terima barangnya, kita follow up ya. Kalau misalnya di follow up di lewat chat Shopee masih dia belum balas, kita follow up lewat WA ya. Jadi kita kontak tuh nomornya. Kalau misalnya terhubung ke WA, kita WA guys ya. Kalau perlu kita telepon juga untuk dimintain ulasan guys ya. Karena penting banget untuk toko baru yang namanya ulasan itu. Untuk apa? Untuk ngebentuk brandingnya dan juga reputasi toko kita guys. Jadi yang saya lakukan di toko baru saya juga ini, setiap ada orang yang udah terima barangnya, saya selalu follow up untuk dimintain ulasan. Jadi lama-kelamaan toko saya juga makin naik ya. Terus cara kelima yang saya lakukan adalah dengan mengiklankan produk yang udah perform, yaitu untuk produk-produk yang udah perform. Jadi untuk produk-produk yang udah ada pembelian terus juga udah ada ulasan, maka saya iklanin guys. Nah, iklannya ini juga untuk caranya, metodenya kurang lebih sama ya, kayak hal-hal yang biasanya saya sering share di channel YouTube saya ini, yaitu mulai dari pemilihan produk, terus juga iklan kata kuncinya, bitnya, sama lain sebagainya. Itu kurang lebih sama metodenya guys ya, yang saya lakukan, yang saya terapkan di toko ini guys, iklannya. Intinya saya iklanin fokus ke produk yang perform. Jadi produk yang udah perform, udah ada pembelian, terus juga ada ulasan, saya iklanin. Cuma saya batasin untuk iklannya cuma 5 produk doang guys ya. Kalau 5 produk nggak perform, kita ganti lagi produk yang perform gitu ya. Jadi kalian bisa tonton deh video saya yang iklan di pojok kanan atas ya. Takutnya kalau saya jelasin di sini nanti kepanjangan ya. Mulai dari pemilihan kata kunci, pemilihan produk, dan lain sebagainya ya. Intinya seperti itu ya, yang saya lakukan 5 hal ya guys ya. Di toko saya ini, dari yang sebelumnya cuma omsetnya 3 juta, bisa langsung sampai puluhan juta. Hanya dalam sebulan ya. Setelah menerapin ke semua hal ini, mulai dari awal ngebuat toko sampai ngasilin omset segitu guys. Yaitu tadi ya saya rangkum ulang ya. Yang pertama adalah mengupload produk di beberapa supplier, gunanya untuk mengetahui produk mana yang perform. Terus yang kedua yang saya lakukan adalah memasang alamat toko yang masih sedikit kompetitornya. Terus yang ketiga yang saya lakukan adalah mengevaluasi produk-produk supplier yang tidak perform. Terus yang keempat yang saya lakukan adalah follow up customer yang sudah terima barangnya untuk dimintain ulasan. Dan yang kelima yang saya lakukan adalah iklanin produk yang perform. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan ya video ini bisa membantu kalian ya. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye guys.